Halo teman-teman, selamat datang di modul 4 praktikum alat bantu dan statistika lab QRI, repeatability dan reproducibility. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa sebelum kita membahas repeatability dan reproducibility di modul ini, kita perlu mengetahui apa itu measurement system dan juga nanti kaitannya dengan measurement data beserta decision making atau di sana aku gambarkan dengan decision dot gitu ya. Nah, measurement system ini dapat diartikan sebagai sebuah sekelompok gitu ya, sekelompok instrumen, standar operasi, metode, software, personel, kondisi lingkungan, dan juga bisa ditambah asumsi yang digunakan untuk mengkuantifikasi sebuah unit pengukuran. Nah, jadi dari measurement system, dari aktivitas pengukuran dengan measurement system tertentu, kita akan mendapatkan sebuah data pengukuran atau measurement data ya di sini. Measurement data. Nah, data pengukuran ini akan sangat mempengaruhi suatu proses pengambilan keputusan. Katakanlah dalam sebuah industri produksi mobil, dalam satu proses pembentukan bodi mobil gitu ya. Apakah perusahaan memutuskan untuk merubah atau memperbaiki proses pembentukan bodi mobil tersebut? Hal itu harus didasarkan kepada data-data pengukuran karena nantinya pasti alasannya adalah apakah proses yang saat ini ada itu sudah mampu menghasilkan bodi mobil yang dimensinya seragam atau mampu menghasilkan proses yang statistical in control dan sebagainya. Nah, semua itu perlu didasarkan pada data pengukuran ya tentunya. Nah, sebelumnya kita tahu bahwasannya measurement data ini akan sangat mempengaruhi keputusan yang diambil seperti itu ya, sehingga measurement data ini semestinya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, untuk menghasilkan measurement data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka kita juga harus memastikan bahwa measurement system yang digunakan ini dapat diterima atau dapat dipertanggungjawabkan juga. Dalam measurement system dikenali beberapa jenis error. Nah, error yang pertama digambarkan dengan akurasi. Nah, akurasi ini menggambarkan kedekatan antara suatu observed value dari sebuah pengukuran dibandingkan dengan reference value. Nah, selanjutnya presisi. Presisi ini menggambarkan kedekatan antara hasil pengukuran berulang. Nah, ilustrasinya dapat dilihat atau digambarkan dengan gambar di bawah ini. Dalam suatu pengukuran bisa dihasilkan pengukuran yang akurat dan presisi, pengukuran yang tidak akurat tapi presisi, pengukuran yang akurat tapi tidak presisi, dan juga pengukuran yang tidak akurat dan juga tidak presisi. Tadi measurement system error yang pertama adalah akurasi. Jadi akurasi ini dapat dijelaskan dengan 3 hal. Yang pertama adalah bias, yang merupakan perbedaan rata-rata observed value dari suatu pengukuran dibandingkan dengan suatu reference value. Selanjutnya ada linearity, yang menggambarkan perubahan bias dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga itu adalah stability, di mana stability ini adalah perubahan bias dalam range operasi normal. Selanjutnya adalah presisi. Ada dua hal yang dapat digunakan untuk mendefinisikan presisi. Yang pertama adalah repeatability, yaitu variasi dari observed value sebuah pengukuran yang dilakukan oleh operator yang sama dalam kondisi yang sama mengukur part atau benda kerja yang sama secara berulang dengan menggunakan alat ukur yang sama. Nah, keberulangan inilah yang menjadi penekanan bahwasannya repeatability dapat dikatakan sebagai error akibat measuring device. Nah, selanjutnya adalah reproducibility. Jadi, reproducibility ini adalah variasi yang didapatkan dari sebuah observed value pengukuran yang dilakukan oleh operator yang berbeda mengukur benda kerja yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama. Nah, perbedaan operator di sana menjadikan reproducibility disebut juga sebagai error akibat operator. Nah, sebenarnya apabila kita melihat atau merujuk definisi reproducibility dari ASTM, kita mendapati bahwasanya di sana sudah memasukkan faktor lingkungan, lokasi, atau laboratorium di mana pengukuran dilakukan. Nah, apabila teman-teman menemukan definisi seperti itu juga tidak masalah untuk digunakan seperti itu ya.
Nah, setelah mengetahui tentang error-error yang dapat terjadi dalam suatu measurement system, kita mestinya menjadi paham bahwa sebuah measurement system harus dipastikan kecukupannya untuk diaplikasikan dalam sebuah aktivitas pengukuran. Sehingga data pengukuran yang diperoleh dari measurement system tadi dapat dipertanggungjawabkan dan harapannya keputusan yang diambil berdasarkan data pengukuran tadi juga dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menilai kecukupan dari suatu measurement system tadi, apakah suatu measurement system dapat diterapkan dalam suatu aplikasi pengukuran, dapat dilakukan measurement system analysis atau MSA. Nah, MSA ini dilakukan tentunya sebelum proses pengumpulan data dari pengukuran proses yang ingin dianalisis. Nah, yang mana MSA ini tentunya dilakukan untuk mengkonfirmasi apakah suatu measurement system dapat mengukur secara konsisten dan akurat dan apakah cukup mampu membedakan perbedaan antar benda kerja atau part. Salah satu studi dari measurement system analysis adalah Gauge R&R study. Nah, Gauge R&R ini dapat digunakan untuk mengetahui repeatability atau seberapa besar variabilitas yang diakibatkan oleh measurement device. Yang selanjutnya adalah reproducibility, yaitu untuk mengetahui seberapa besar variabilitas yang diakibatkan oleh perbedaan antar operator. Selanjutnya, gauge R&R juga dapat digunakan untuk mengetahui apakah variabilitas sistem pengukuran itu cukup kecil apabila dibandingkan dengan variabilitas proses. Dan selanjutnya, gauge R&R juga dapat digunakan untuk mengetahui apakah measurement system itu mampu untuk membedakan antar part yang berbeda. Nah, pada modul ini ada 3 jenis studi gauge R&R yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah cross gauge R&R study. Studi ini kita lakukan apabila setiap operator yang dilibatkan dalam studi dapat mengukur seluruh part yang ada. Selanjutnya adalah nested gauge R&R. Studi ini kita gunakan apabila operator yang dilibatkan itu tidak dapat mengukur seluruh part yang ada. Selanjutnya adalah expanded gauge R&R. Studi ini dipilih apabila studi yang diterapkan memiliki desain yang melibatkan faktor lain selain faktor operator dan part, dan juga dapat digunakan untuk mengakomodasi desain yang unbalanced atau tidak seimbang. Nah, seperti apa penggunaannya akan lebih lanjut disampaikan dalam sesi latihan soal. Selanjutnya untuk interpretasi dari hasil studi gauge R&R, apabila nanti teman-teman melakukan studi gauge R&R, sesungguhnya dapat didapatkan banyak sekali data yang dapat diinterpretasi untuk mendapatkan banyak informasi mengenai studi gauge R&R ini. Akan tetapi dalam modul kali ini hanya ada 4 interpretasi yang diwajibkan. Yang pertama adalah berkaitan dengan seberapa besar pengaruh variabilitas yang diakibatkan oleh repeatability dan juga reproducibility. Manakah yang lebih dominan nanti dapat dianalisis. Selanjutnya adalah interpretasi mengenai percentage of process variation. Jadi interpretasi ini berkaitan dengan apakah suatu measurement system dapat diterima atau tidak. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasannya kriteria penerimaan ini didasarkan pada kriteria AIAG. Yang selanjutnya adalah percentage of variance components. Nah, jadi interpretasi ini juga digunakan sama seperti sebelumnya, yaitu untuk mengetahui apakah measurement system dapat diterima atau tidak. Nah, selanjutnya interpretasi yang terakhir adalah number of distinct categories. Jadi, interpretasi ini digunakan untuk mengetahui apakah suatu measurement system mampu untuk membedakan perbedaan antar part atau tidak. Menurut standar AIAG merekomendasikan bahwasannya untuk dapat dikatakan acceptable, suatu sistem pengukuran harus memiliki nilai number of distinct categories 5 atau lebih. Sekian materi untuk modul 4, repeatability dan reproducibility. Sampai jumpa di latihan soal.